Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran Al-Quran Hadis. Pelajaran Al-Quran Hadis kali ini yaitu membahas tentang hukum nun mati atau nun sukun. Ini namanya nun sukun atau tanwin an, in, un. Tanwin fathah disebut fathatain, tanwin kasroh disebut kasrotain, tanwin domah disebut dommatain. Tanwin fathah berbunyi an, tanwin kasroh berbunyi in, tanwin domah berbunyi un. An, in, un. Nah, sama seperti suara nun, nun sukun. Jadi tanwin bunyinya juga sama seperti nun sukun. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, nah ini semua adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah di sini jumlahnya ada 28. Huruf hijaiyah di sini ada 28. Mari kita baca. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Lam alif tidak ada, hamzah dianggap alif, lalu ya. Waw, ha, lalu ya. Lam alif dan hamzah tidak kita hitung, sehingga jumlahnya 28. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, maka hukum bacaannya ada 5. Yang pertama disebut dengan izhar. Disebut dengan izhar. Izhar itu artinya jelas. Yang kedua ikhfa. Ikhfa itu samar-samar disertai dengung. Samar-samar disertai dengung. Yang ketiga adalah iqlab. Iqlab itu membalik. Jadi akan terbunyi suara mim. Lalu berikutnya adalah idgham. Idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan atau melebur. Jadi memasukkan huruf nun kepada huruf sesudahnya bi gunnah dengan dengung. Dengung itu suara yang terkeluar lewat hidung, itu namanya dengung. Lalu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham artinya melebur atau memasukkan ke dalam huruf sesudahnya, lebur kepada huruf sesudahnya, bila tanpa gunnah dengung, tanpa gunnah atau tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Izhar, ikhfa, iqlab, idgham bi gunnah, dan idgham bila gunnah. Pertama izhar. Izhar itu artinya jelas. Hurufnya yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, bertemu dengan ha, atau bertemu dengan kho, atau bertemu dengan ain, ghain, atau ha, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Jelas itu adalah izhar. Ya, contohnya adalah azabun alim. Azabun. Nah, bun ini ada tanwin. Azabun, tanwin domah. Azabun alim.
bunnya dibaca jelas. Ya, namanya izhar. Jadi izhar itu artinya jelas. Azabun alim. Contoh berikutnya adalah man amana. Man amana. Nah, ini ada tanwin, ada nun sukun. Man. Nah, mannya nun sukunnya dibaca jelas. Maka jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah ha kha ain ghain ha, hukum bacaannya izhar atau dibaca jelas. Yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar, atau menurut istilah tajwid samar-samar disertai dengan dengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf, maka hukum bacaannya adalah ikhfa, samar-samar. Contohnya adalah wala antum. Nah, itu bacaan ikhfa, nggak boleh antum. Nah, an itu kan jelas. Nah, nun sukunnya samar-samar. Antum, wala antum. Nah, ini satu harokat, nggak boleh antum, tapi antum. Ya, ada satu harokat, yaitu panjangnya. Qaulan sadida. Qaulan sadida. Ya, nggak boleh qaulan sadida, tapi qaulan sadida, karena ikhfa harus dibacanya samar-samar disertai dengung. Dan contoh-contoh lain. Selanjutnya adalah iqlab. Iqlab itu hurufnya cuma satu, yaitu ba. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Iqlab itu artinya membalik, atau dengan kata lain, huruf nun sukun atau tanwinnya tidak terbaca sama sekali. Yang terbaca adalah bacaan mim. Contohnya mim ba'di, nggak boleh dibaca min ba'di, tetapi mim ba'di. Jadi yang terdengar adalah suara mim. Mim ba'di. Nah, nun sukun bertemu dengan ba, sehingga bacaannya iqlab. Mim ba'di. Selanjutnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham itu memasukkan atau melebur kepada huruf sesudahnya. Bi gunnah, dengan dengung. Hurufnya yaitu ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Contohnya adalah wa may ya'mal. Wa may ya'mal. Ya, jadi nggak boleh waman ya'mal, nggak boleh, karena nun sukun bertemu dengan ya, hukumnya idgham bi gunnah. Wa may ya'mal, yang terbaca huruf ya-nya, bukan huruf nun sukunnya. Khairan yarah. Khairan yarah. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan ya, bukan khairon yarah, tapi khairon yarah. Nah, itu namanya bacaan idgham bi gunnah, memasukkan huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf sesudahnya di sini, yaitu ya, sehingga yang terbaca adalah ya disertai dengan dengung. Selanjutnya yang terakhir adalah yang kelima, idgham bila gunnah.
idgham melebur memasukkan ke dalam huruf sesudahnya bila dengan tidak, gunnah dengung dengan tidak dengung atau tanpa dengung. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Contohnya mir rabbika, nggak boleh min rabbika, tapi mir rabbika. Nah, nun sukunnya melebur ke ro, jadi yang terbaca ro. Mir rabbika. Selanjutnya contoh berikutnya humazatil lumazah. Humazatil lumazah, bukan humazatin lumazah, tapi karena ini melebur, tanwinnya berubah jadi lam bunyinya. Humazatil lumazah. Inilah materi kita kali ini, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka memiliki 5 hukum bacaan. 5 hukum bacaan itu apa saja? Yaitu izhar, ikhfa, iqlab, idgham bigunnah, dan idgham bila gunnah. Kita hafalkan huruf-hurufnya, lalu kita terapkan, dipraktekkan ke dalam bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Demikian pelajaran kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.